salim. Anggap ae Lailatul Qadar ora usah darani ganjil, sing darani ganjil ya sapa. Aneh-aneh. Lailatul Qadar ya mulai tanggal 1 Ramadan. Malah ulama sedarani mulai ruwah iso ke ruwah wingi. Kalau sering tau Lailatul Qadar kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Kalau kan jenisnya on time. Kayak wong melarat, dene dhuwit pendak entuk THR. Nah, wong marang pangeran ya sawal selo besar ya untuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tau Sawal ya? Sawal ya tau, Dzulhijjah tau. Dzulhijjah tau. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun apa? Bulan apa? Dzulhijjah. Kuwi mari amatir, itu angel terang. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunne Quran. Quran turune iku pira? Macam-macam, Ramadan nggih bolak. Lah tapi ana kelas-kelas premium, ana kelas umum, sing kelas umum wis pokoke Ramadan. Sing ganjile dipilih salah sitok. Dadi iku pembatasan apa? Nah, Quran dhewe turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal pira? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji wada. Padahal ta'rif Lailatul Qadar layat apa? Unzila fihil Quran. Ya tapi ilmu ini mari debat biasa. Semua wong ora takoi wong Gus nuzul Quran tanggal pira 17. Lailatul Qadar tanggal 21. Lha jare nuzul Quran yo pas Lailatul Qadar. Wong-wong lak muni bingung nang wong. Nah aku sing ra bingung. Lha kok ora tau mikir jajal. Nuzul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal pira? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Quran. Nek ora tau bingung ngono. Wong ana kadang ngirim wong goblok, wong kok ayeme ngono. Pokoknya sing ora hafal Quran lah, ibu-ibu hafal. Yo syaratnya. Terus sing ora hafal ibu-ibu hafal kudu hafal ayat iki. Paling gak yo hafal maknane. Ya, tak wacana sitok-sitok. Summa aurasna, manan kemudian saya kasihkan. Karena anak dimanani waris itu kan kesane sing ngekeki mati. Adalah Allah ora mungkin mati. Mulane Imam Suyuti urun atoina, manane aurasna iku atoina apa? Mergo nak dimanani waris kesane kan yang memberi mati. Padahal pangeran ra bakal mati. Ono Imam Suyuti. Ora aku niku wong Isra kabeh nama maksudnya ora ngono. Mulane aurasna dekne diganti apa? Atoina. Ya gak ulama dadi ra roh karepe. Nah, kula ora karepe aurasna iku kan waris. Waris kesane kan mati. Terus dekne urun atoina. Terus Alkitab itu kitab apa saja, Injil ya kitab, ya kan Alkitab. Lah kuwatir darani Injil, ini maksud turun Al-Qur'an. Wis bener to iki. Paham ya? Gak tak warai dadi wong alim ya. Wis bener. Ya salim berarti. Saleh boyong cara santri saleh boyong. Saleh. Nah, ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar ya. Terus kita ini kelompok ahli sunnah napa? Jamaah itu pasti benar, meskipun secara personal kita salah, tapi mazhab kita pasti benar. Ya kalau ayat ini kan jelas ayatnya. Kemudian kitab ini Al-Quran ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih. Orang dipilih Allah itu kan kelas super, ya kan? Allah yang milih loh, bukan sekedar lembaga negara. Allah yang milih itu kan berarti super. Tapi kemudian orang super itu uniknya Allah bilang faminhum zalimul linafs. Orang yang saya pilih itu kemudian ada yang kelakuannya itu kurang ajar, zalim. Sekarang pertanyaannya, orang yang dolim itu bagian dari yang dipilih apa keluar dari yang dipilih? Keluar bagian apa keluar? Bagian. Makanya cara ahli sunnah, wong fasik itu keluar dari Islam. Mergo minhum rujuke je alladinas taufaina. Paham ya? Mulane ora usah terprovokasi wong-wong. Wong nek zina ora Islam dosa gede, ora Islam nyekel patok kuburan, ora Islam dikeris, ora Islam. Iku keliru. Wong Allah dewe dawuh kemudian Quran ini tak kasihkan sama orang-orang yang kami pilih. Lah yang kami pilih itu ada yang berstatus dolim. Artinya yang dolim pun masih berkategori yang kami pilih. Artinya minimal tidak keluar dari nopo Islam. Itu kan normal. Misalnya saya sebagai pelatih milih 11 pemain. Ya tentu setelah di lapangan ono sing dolim kan. Mau ngamun tok. Mau kerobok tok. Tapi tetap dia pilihan kan. Tapi tentu nanti yang terbaik ya yang kerja keras, yang ngegulno. Tapi kan tetap dia sudah pemain di dalam situ. Jadi jelas ya. Makanya ya saya ulang lagi ya.
tak latihan. Misalnya ja'an nasu, misalnya manusia itu datang faminhum zaidun, waminhum amrun, waminhum bakrun. Artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan zaid, amr, bakar. Orang-orang yang dipilih Allah itu ya siapa saja, yang penting kategorinya dipilih. Meskipun setelah dipilih Allah itu ada yang berstatus zalim. Nah, kenapa tetap dipilih Allah? Ya karena dia punya status. Tak warai ya dadi wong alim. Anggap ae Lailatul Qadar ora usah darani ganjil, sing darani ganjil ya sapa. Aneh-aneh. Lailatul Qadar ya mulai tanggal 1 Ramadan. Malah ulama darani mulai ruwah iso ruwah wingi. Kalau sering tau Lailatul Qadar kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Kalau kan jenisnya on time. Kayak wong melarat, dene dhuwit pendak entuk THR. Nah, wong marang pangeran ya sawal selo besar ya untuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tau Sawal ta? Sawal ya tau, Dzulhijjah tau. Dzulhijjah tau. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun bulan apa? Dzulhijjah. Kowe ku mari amatir, itu angel terang. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran turune iku piro? Ya macam-macam, Ramadan di bola. Nah, tapi ono kelas-kelas premium, ono kelas umum, kelas umum wis pokoke Ramadan. Sing ganjilnya dipilih salah sitok. Berarti itu pembatasan apa? Nah, Quran dhewe turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal piro? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji wada. Padahal ta'rif Lailatul Qadar apa unzila fihil Quran. Ya, tapi ilmu ini mari debat biasa. Semua wong ora takoki wong Gus nuzul Quran tanggal piro 17. Lailatul Qadar tanggal 21. Ya jare nuzul Quran yo pas Lailatul Qadar. Wong-wong lak muni bingung nang wong. Nah aku sira bingung. Lha kok ora tau mikir jajal. Nuzul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal piro? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Doa, nek atau bingung ngono. Wah, ana kadang ngirim wong goblok, wong kok ayeme ngono. Ora tau mikir. Aku men goblok-goblok. Dadi ana ilmu paradok barang ya tenang, ya santai. Padahal ya tak bedhek ya nuzul Quran tanggal piro sing resmi cara kitab-kitab. 17 Ramadan. Lailatul Qadar sing resmi 21 nganti 29. Terus Lailatul Qadar iku wulan apa? Wulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti tanggal piro? Bocah dijak pinter keren. Ya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya ora takok. Nuzul Qur'an tanggal piro? 17. Lailatul Qadar. Seliko. Terus Lailatul Qadar ku malam diturunkannya Al-Qur'an turun tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar tanggal ada dik. Ora tau kalau ya gumer mbek wong-wong. Ya kok penak weh. Mulai jadi wong alim loro, kan ora usah mari eskal. Aduh ditung bodho penak. Pokoke nuzul kan bro, 17. Lailatul Qadar selikur. Lho jare Lailatul Qadar bulan 7 Quran kok beda tanggal. Kan gak tau kan mikir. Alhamdulillah. Ngirain. Lailatul Qadar lho bro. Saya kis pinter. Tadi lah bos. Gitu mas, berarti sekeliwat. Jadi ilmu itu kabeh bingung no kan. Ya biasa bingung. Mana yang bodoh barokah. 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 Kulo cara ora dipilih pangeran nggih milih dadi wong bodoh. Tapi wong pangeran milih kulo dadi wong pinter dadi tak syukuri wae. Tapi kadang kulo iri, wong bodoh kuwi iri. Modele penak urip ngono. Santai. Ya saiki ya Lailatul Qadar ku sifatnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul. Normalnya kan ainul nuzulil Quran yo ainul lailatul qadar. Berarti tanggal piro? Darawade lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita warai ilmu cara wong alim. Meskipun sampean boleh bantah siji yo kadang keterbatasan ilmu. Nomor loro hasud, bantah kan sebagai macam-macam. Hasud, nomor 3 bantah gue kegiatan. Kayak wong kuliah nak agak kritis kan darani ra pinter.
Jadi cocoklah ya kudu bantah. Engko khas-khasan cerdas apa? Nomor 4, bantah itu sifat wong wedok. Menang kalah protes. Berarti kowe ora lanang, berarti wedok, tukang protes wedok. Nomor 5, bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi nggak bisa keluar dari keiskalan itu. Jadi problem Anda ditimpakan ke saya, itu ya sopan. Problem-problem itu kok ditimpakan ke saya. Begini terang no. Hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu. Lugu itu ya lugu ummi. Karena agama ini memang ummi. Ummi itu lugu. Sehingga agama ini tidak perlu diterangkan. Ketika Abu Hanifah, agama ini ketika datang, itu orang lugu. Lugu itu murni. Murni itu proporsional. Sehingga sifat ummi itu baik. Misalnya saya bilang gini, rumah awas kena keliru. Kalau kamu sholat itu batal kalau makan. Itu ukurannya 1 upo apa 1 piring? 1 upo kan? Itu sudah batal. Terus kalau saya bilang gini, Cong, nak tamu keimangan, itu 1 piring tak 1 upo. Enggak jawab ya? 1 piring. Orang iso misal, tak keimangan, gue 1 upo. Nah, lalu Anda ditanya gini, lalu definisi makan itu apa? Memasukkan 1 piring ke mulut, apa 1 upo ke mulut? Dalam bab sholat, 1 upo ke mulut itu makan. Tapi dalam bab hormat tamu itu 1 piring. Setuju ya? Tak warai pinter kayak. Tak warai ya. Wes setuju ya? Wes pinter. Lo jawab wes pinter. Urung. Lailatul Qadar ya kono. Misalnya Lailatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun, yaitu Lailatul Quran. Jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super, dan itu artinya tanggal. Loh, salah nih aku cek. Iku teke tanggal 21 kabeh sing ngaji ning ngene. Oh jelas inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hurujuke ning ndi? Quran kan? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat. Mbok entah ini jebelis baris dada atau mungkin Saban. Jadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar, malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu malah ra kelas meneh, itu malah pusing, malah napa? Pusing. Udah enggak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada 2. Ada hukum itu lugu dan ini bagus. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faraid. Dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya, tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama, lelaki dan perempuan sama, alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama lidzakari bisu hadil, unsain itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parani, tak tantang begini. Saya bilang gini, Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya, ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos lah. Ya kepangkatan jos, kepangkatan dunia, mesti cara pangeran bojos ora ya ora. Cara ukuran dunia itu jos lah. Tak tanya, saya itu Pak, termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali, karena lelaki kerja perempuan tidak. Sekarang sama-sama kerja, maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia nggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. Dan ini roh nak aku ngalim. Sembrono ya jadi dene. Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak, yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot, goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi, malah Anda ini aneh. Sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja, dia dapat warisan. Karena Anda bilang asbabul irsi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga gak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot
Tak warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh namanya. Sampai dia ikrar, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini karena Anda ngomong sama orang-orang goblok kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam yang menjadi hak waris itu sebabnya zukurah wal unasah, kelelakian menjadi dapat 2 bagian, keperempuanan menjadi 1 bagian, dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati, mujarradul zukurah dan mujarradul unusah. Sehingga dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet karena tadi kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh enggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan, yang nganggur enggak? Berarti berdasar prestasi atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan karena dapat empati. Yang sudah PNS enggak perlu dapat warisan karena sudah juga ruwet. Oke, seperti ini ruwet enggak? Ruwet. Nah, kata Imam Haromen gurunya Ghazali, agama itu kadang dinuna dinul ajais. Kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat 2 bagian dari perempuan, ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, gak usah ruwet-ruwet. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini kalau diterusin. Ada seorang dokter fikih perempuan. Dia menguasai fikih sholat. Ruhin lanang tapi gak menguasai fikih sholat. Rohnya mau pesolatan misalnya. Lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi? Perempuan dong, karena dia doktoral fikih sholat. Dia menguasai aneh-anehnya sholat. Goro ibu masaili sholat dia menguasai. Sementara Ruhin takut sholat apa Ruhin? Pokoknya ini gugus ngadeg terus lugu. Terus ngadeg malah. Apa? Ada mulan. Nak salam ngalerin. Dia tahunya hanya itu dok. Lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fikih sholat, tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini tidak seperti itu. Pokoknya wong lanang imami. Wong beda. Jadi makanya kata Imam Haromen dinuna dinul ajais. Sampai Said Muhammad itu sering ngutip beliau gini kan, Allahumma imanan ka imanil ajais, ya Allah, semoga iman saya menerima konsep engkau itu ka imanil ajais, imannya wong wedok-wedok sing lugu. Ajus itu perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya ngukur anak seneng ya anak kono gedang goreng, ngekei duwe, ya lugu saja. Itu bagus. Daripada kamu pakai argumentasi, karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas, tapi ada kebodohan masif. Karena tadi, kalau hak waris kita otak-atik dengan prestasi, maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak, yang idiot enggak? Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu, harus kecelakaan dulu. Maka Rasulullah pernah ngendikan ketika ditanya, lalu warisan untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawab lucu. Fali aula rojulin dakarin. Jadi Nabi sempat ngendikan kata rojul. Kemudian direvisi dakarin. Fali aula rojulin dakarin. Semua ulama ngendikan dakarin di sini adalah badal. Nabi ngendikan rojulin, kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa, apa? Kemudian Nabi mengulang lagi zakarin, tidak harus dewasa, yang penting lelaki. Jadi meskipun baru lahir, kalau dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan zakarin kan, belum bisa dikatakan rojul. Paham ya? Nabi ngulang 2 kali, fali aula rojulin zakarin. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu gak usah diotak-atik. Ya itu tadi, misalnya imam sholat itu lelaki, ya sudah lelaki. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin lelaki. Jangan dibalik ini. Yang dikatakan lelaki itu orang kuat. Jika meskipun perempuan kalau kuat, misalnya perempuan anggota poluan, lelakinya cemen, idiot, maka imamnya perempuan gitu. Karena makna lelaki adalah kuat. Ini keruwetan. Jadi agama itu tidak seperti itu. Nah sekarang kembali ke pilihan. Yang dikatakan pilihan itu orang hebat. Apa yang dipilih, apa berdasar definisi, apa berdasar kehendak yang milih. Ya kok mulai do pinter, tumben do pinter. Alam raya ini milik Allah. Dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih dan dipilih itu terserah yang punya, apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih.
Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium, dan paling buruk. Boleh nggak? Boleh, saya yang punya. Nggak boleh, Gus, dengan orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP ini kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan yang tumbuh swarga lho kudu iku sing swargane mbam tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Nah, Indonesia negara yang mayoritas muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono ya keben. Mayoritas juga wonge kakean ngono ae ora perlu GR jadi sampling percontohan Islam internasional ora perlu ngono. Lah misale terus jadi contoh misalnya nang Masjid Haram niru Jumatan ning Indonesia berangkat mbek do rokokan. Bariku teke diusep-usep nang pojok pager. Lah misalnya wong Mekah terus do ngono kabeh karena mencontoh Islam di Indonesia. Kacau gak? Ora usah GR ngono biasa wae. Napa? Biasa wae. Terus misalnya mencontoh Islam Indonesia nak jaran Wali Songo terus tahlilan nunggu nganti setengah jam. Lah terus raudhah dikepung ngono rak macet Mekah Madinah. Mergo agar ziarah Nabi terus lungguh apa? Sak jam. Nak ning wali sak jam ning Nabi 2 jam lah kira-kira gitu. Ya malah nanya Kanjeng Nabi dong. Nabi saruan afdhalul khalqi mbok dongakno wa maghfir lahu warhamhu. Iku malaikat sak langit misah. Ya Nabi kok dongakno di sepuro. Kuwe tapi ya butuh sepuro. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalah tahlilan apa alam donga iku terus kamu gunakan. Ya misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nak ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan orang usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas saya, tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus, tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan janda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini, tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai aktor Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fase koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang faminhum. Apa? Faminhum. Jelas ya? Wes kayak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris gak Islam, duwe akeh gak Islam, nglakoni jimat gak Islam, nyekel patok gak Islam, dosa gede gak Islam, korupsi gak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi
Dan sebagian dari itu adalah orang dolim dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang dolim tetap berstatus dolim kayak warga Indonesia ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia. Meskipun ya tetap maling. Jelas ya. Tenan ora ya. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan. Terus yang zalimul nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai apa nafas apa terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dan Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Tapi bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh wa yaghfiru ma duna dzalika limay yasha. Itu bukan limay yastaghfir tapi limay yasha. Contoh masyhur kan kamu pernah dengar kan ada orang nakal itu, mumisah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Terlalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika limayasa. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun itu dia enggak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku dalah dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Dadi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa. Lha iku pangeran itu simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara imma antul kia wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga Allah juga enggak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba, itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqumu go jenengan riyen mawon. Akhirnya sakar nggih nak ngoten. Makanya Firaun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Firaun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Firaun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa jare buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah itu mesti Musa itu gurumu. Padahal enggak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun. Oh mesti wis kenal suwi mau gayane tok. Mergo gara-gara monggo-monggon monggo jenengan riyen. Mboten monggo jenengan. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Boleh istighfar terus tapi medhit ra karuan. Tak jamin pun rokok alamatnya medhit jelas nen rokok aku roh. Wis jelas. Al-bakhilu qaribun minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ lah, paham ya? Wis jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, baitun minan nar. Nah al-bakhil baitun minallah, baitun minal jannah, qaribun
Nanar. Jadi yang medit itu ya dekat-dekat situ alamatnya sudah jelas dekat-dekat neraka. Ana wa kafilul yatim kahateni fil berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebanyakan malah enggak. Orang alim misalnya. Makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu enggak usah iri. Orang alim tuh mulang tok, itu langit bumi mintakan ampun. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta khitan fil bahr. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut. Mengapa jundur Agus Pak jangan istighfar? Aku sih istighfar sakit sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka no. Dan saya yakin itu lebih mandi dibanding istighfar saya. Mon koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail. Orang-orang keren no, makhluk-makhluk no, keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima. Nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu apa? Alim. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya. Ya semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan wis alim. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain, dianggap kafir orang lain, dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah dia, kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum. Hum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul li nafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa? Yang terlahir di Indonesia dan berKTP berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia. Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina tapi tetap berstatus faminhum dalim. Tapi rujuknya kan tetap faminhum ikut setengah saking alladzinas tofaina. Mulane ngaji sing tenanan. Kowe ora usah anut khawarit. Khawarit ku apa ngamukan. Sidik-sidik wong liya salah itu apa-apaan. Lu saya juga mangkel be wong dolim. Semua orang soleh mangkel be wong dolim. Tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada kisos, ada ada hadul qadzab, hadus sariko. Ya hukuman ya hukuman saja. Tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia. Meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang enggak pernah salah. Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus barangnya apa? Ketek. Tidak bisa. Makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah. Maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini. Lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan yang maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika-logika itu? Enggak jawab aja. Kacau. Lalu lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau. Karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi. Kata Allah huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini. Ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini. Jam. Bagus kan jam? Jam untuk apa? Penunjuk waktu. Ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek. Ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Ngomong Pak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Lah itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Jika yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jalani manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia.
Siap. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik, tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah ya la yu'minu wa imanan kamilan. Wis dong ya. Dong. Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya doa mas malam 22. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh ya kudu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga nggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing utus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Nah, bapak nak pengajian ngomongin balik dari bapak, malah bingung, ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna itu malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa coba? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzul Quran tanggal 11. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masih sudah difitnah. Coro Gus Ba, ya coro Gus Ba, coro Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu orang yang beramal soleh. Ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora usah ndelok esuk-esuk ndelok srengenge blerengen ta ora. Nek blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung kan blereng iki. Terus bumi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir sego ora, berarti wong laut gak taran untuk Lailatul Qadar. Mergo segoro kidul langine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin tok gunung wis kesel tadi terus sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong Segoro Kidul. Segoro Kidul angine apa? Buanter. Padahal alamate piye? Sayup-sayup. Mana-mana. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbadhawuh ngono, maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Ayo Lailatul Qadar tanggal aku seneng wong bodho. Enak urip wis happy no? Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman, tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Sebab itu Allah ngendikan faminhum zalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar, kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Ya tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku-melaku di Tuban. Iku pilih tanggamu. Wong Islam kok doku. Wong Islam kok doku umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi dari orang alim tadi, itu orang umat Islam. Islam sing kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fasik ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji, umat Islam. Tapi kadang orang yang sama, ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah, ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kumat. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarul khalqi wal khaliqa. Ela makhluk itu orang Khawarij. Karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang menurut saya misalnya ada orang kriminal di Indonesia, terus dianggap gak warga Indonesia, terus mau dibuang kemana? Coba. Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir, terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Lalu ya misalnya Zaid, karena megang patok kuburan, atau melakukan dosa besar, kamu katakan kafir. Setelah kafir, dia wajib sholat tidak? Tidak kan?
Wajib puasa ndak? Berarti kan malah jura-juran. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Negara juga gitu. Andai kan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia. Yang beda pendapat dengan pemerintah nggak warga Indonesia, negara ini habis. Kehilangan 50% warga Indonesia. Ya biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum. Asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Bak itu siapa? Ya pokoknya saya ngaji. Kamu nggak usah pakai definisi ideal. Saya ngaji, saya paham, saya orang ngantuk, saya pinter. Yo nyai dul kok. Mana. Jadi nek sing bener piye? Sing santri Gus Bak piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye ya pokoke anggere sing teko ngowah-ngowah ya wis melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Didelok kolange itu pokoke anggere sing teko ngono. Malaikat ora niteni sitok-sitok iki paham to ora. Oh malaikat itu ono sing drengki disalahno pangeran kita jamin. Tapi bukan malaikat elit sing didrengki ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtahuna khilaqal dzikr. Terus Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dzikir. Khilaqul dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang toreko ya tempat wiridan oleh maknanya. Tapi kalau orang fikih maknanya tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji, terus kata para malaikat sing apian, halumu ila buhyatikum. Ini tempat kamu, ini orang ngaji. Kemudian ada malaikat yang agak hasud, tapi entah gimana hasudnya. Pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji, karena dia nyari situ, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepuro kata Allah. Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampuni kata Allah. Tidak penting kan niat ngaji ku hiburan, alternatif, dibanding ngomasum pengadepi bojo. Wes gak penting kabeh. Soale anggere melok nimbrung sah. Enak loh? Nah, ya alhamdulillah. Sauni-unimu. Jadi agama itu pokoknya jangan kulino merubah kestatusan. Makanya itu hebatnya ahli sunnah napa wal jamaah. Setiap ada hadis la imana liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri mana? Tidak ada iman sempurna. Tapi dia tetap mukmin. Cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling enggak orang Indonesia? Lalu kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia. Meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Tadi summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalain, enggak keren ta Mas. Just nah. Just muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal lah. Ayo gumun wong. Gak tau mikir ngono to kan. Iya, soalnya aku lah ya yakin Lailatul Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula ya melok goblok kan. Kula nangger malam 21 ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya rada eskal tapi Gusti niku suarane diangkat nang derek mawon. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi serasa bu imani biasa wae, mari fitnah, mari wah. Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah ulama dulu bilang ya bisa kapan saja.
Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dzulhijjah. Dan banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya. Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Boyo ngaji dora hatam ketangkeman. Jadi Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Ya biasa saja. Makanya kayak saya itu kan biasa ngaji Quran. Ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat sing bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu dari Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Lailatul Qadar kullailah. Banyak wali yang bilang, saya ngalami Lailatul Qadar kullailah. Maksudnya, karena kullailah zaman Nabi itu pernah dituruni Quran. Dan semua itu artinya Lailatul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku melawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Mana kok raiso? Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol ya hakiki. Doang ya? Alhamdulillah. Ayo kok pinter aku. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak gloyor ora jelas. Wah, halus, makanya goblok barokah nang ngedelku. Karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya tidak takabur ya. Saya kan kecelok wong alim berat takabur. Dua jeneng wong goblok ya ono pinter ya, Mas. Kaya wong iku lho, kaya wong naik apa jenenge? Naik jambian loh, 17 Agustus apa? Apa? Taruhkan itu. Pajak Bina. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas? Kira kalau di sini berapa nilainya? Ini kalau diberikan diuangkan. 1 juta ada? 1 juta. Bagi penonton tuh kan gini. Cek goblok, demi duit 1 juta gelepotan kayak gitu kan gini. Wong barang angel kok dilakoni. Goblok banget kan gitu, jare sing ra melok. Tapi delok itu seneng. Tapi kan melok ora gelem. Lah duit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok kayak gitu. Jadi wong alim ku angel. Wis ngerti nak angel, maka ora usah melok barang angel kan gitu. Berarti pinter gak wong goblok ku? Tak warai ya. Jadi wong alim itu angel. Maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Tawarai. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Makanya kula niku kadang kok pinter kuwe mbak aku. Karena kamu tahu ngalim itu angel. Menghindari barang sukar itu pinter. Berarti wong bodoh itu pinter. Tapi pinter dalam kebodohan. Harus respect. Wong bodoh itu napa? Respect. Dia tahu ngapal Quran angel, ngapal hadis angel, maca jalalan angel. Suatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Terus ngono ae. Dadi kadang-kadang lu GR, Gus Bab aku pinter aku. Kok iso? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes muni-munimu ngono dadi. Dan kowe syukur dadi bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Mun kula terusno. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. Alladzi rupane dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita darul muqamati ing omah kang dadi hunian. Aili qamati rumah sing dadi hunian min fadli krana mu anugrahe Allah. Nggih kula nyontokno bolak-balik ya. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya-lama itu semua karena fadlnya Allah. Karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak, karena fadlnya Allah. Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang enggak pernah maksiat, hidupnya taat.
Kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya karena nggak pernah maksiat, taat terus. Kata Allah, ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu nggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes. Katanya surga itu selamanya lama. Iya, kata kamu kan karena amal kamu. Amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun. Umur kamu kan hanya 80 tahun. Ya berarti surga kamu 80 tahun dong. Karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Terus kata orang tadi, "Nggih Gusti kula mbusga fadole jalan." Gak, aku kecewa jare. Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas sing gak punya sanad. Lalu gunanya amal apa? Kalau kita masuk surga mergo fadole pangeran bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga Allah mensifati itu min fadli, ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran tuwa dadi mubalek ya ta ora? Ayo ngaku ae. Tuane delok duang-dutan gede-gede sunah Rasul. Coba kewapir suwi bareng Islam anyaran sudah di mubalek banyak. Artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Soleh. Mustafa teteng soleh ya lagi gayane saiki khusuk. Bisa numpak trail gaul. Untung rono Harley dhisik. Nah, kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun. Terus kata Allah, "Lah tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadl saya. Anugerah saya itu tanpa batas." Makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga itu kabeh fadlih Allah. Seperti nas di sini apa alladzi ahallana darul muqamati min fadli, bukan karena amal tapi apa min fadli. Bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadlih Allah, karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Jelas ya nama ayatnya alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Laya masuna orang kepona ing kita via ing dalam jannah pona sobun po kangelan eta abun desi kangelan walaya masuna lan orang menyentuh na ing kita via fil jannah po luhu pun po kerepotan. Eya untuk kesip kepayahan minata api sanging repot. Li ada mitaklifi korona orang anane mukallaf via ing dalam jannah. Ning swarga supaya enak kira perlu traweh, ora perlu macam-macam. Semen kelon nabi dari sing nganggur-nganggur semen kelon. Nak sing soleh-soleh papan atas sesuai pangeran sesuai kelas masing-masing napa? Sesuai apa? Kelas masing-masing. Nah, sing kuapok melarat menawa numpak ampat ngalor gitu tuwabrakno bariku njaluk meneh tuwabrakno meneh. Saking dendame ning donya ora alpat ra iso numpak. Dadi numpak kan ya templono jurang, paham ya. Bariku njaluk apa? Anyar meneh. Bojo ngono sing wayu buak gentine. Saking dendame di bojo arek ning donya. Serapo bos gak masalah ini swarga aman apa? Wa zikrusani uta nyebut sing kedua atabi'i kang anut lil awali maring sing awal kudu tasri karo nyeposno binafsi lan nafekno lugu. Maksudnya nasab manane repot, lugu ya manane repot kok diatafno berarti bener-bener ning akhirat itu ya ora ono repot, ora ono kangelan. Waladina uta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina, iku lagim tetep kedhe ladina naru jahannam mauten neraka jahanam. Orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. La yuktu. Maksudnya kafir dengan definisi yang mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menvonis si A si B pasti kafir karena finalnya adalah di husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka status sekarang kita dikatakan mukmin ya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang fasik nanti mati soleh, yang sedang soleh nanti mati fasik. Makanya kita nggak berhenti doa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita tidak pernah tahu. Makanya status kafir ya wamatu wahum kufar. Sebagian ayat apa wamatu wahum kufar. Status yang permanen adalah dalam keadaan mati, dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini nggak jelas. Makanya saya suwun ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama nopo agama. Kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa nopo Indonesia. Kalau atas nama agama ya memang nggak mesti juga. Bisa saja mereka husnul khotimah. Kita tidak pernah tahu.
Makanya Allah terbilang wa qulul linnasi apa husna, dengan siapapun yang baik. Lah soal nak diperangi kita perang ra kudu wong kafir. Lah ape dibaca wong Islam ya males. Lagi meneng ae disembelih. Wah. Ya soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa diri. Itu udah harus dengan orang apa? Kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu tentu dibolehkan Islam melawan. Paham ya? Makanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan. Tapi kata sarah-sarah itu udah harus kafir. Dalam konteks apa? Kita mau digarong orang atau istri kamu mau diperkosa orang ya kamu wajib melakukan perlawanan. Jadi tidak adifa anil dzali apa adifa anin nafsi. Makanya Nabi mengatakan mangkutila duna malif bahwa syahid. Jadi itu kan disiplin fikih. Makanya ngaji ya. Makanya tatu soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh nggak boleh kumul luhur, bisa saja suul khotimah. Kita punya cerita banyak. Misalnya Khalid bin Walid, Wahsy itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy karena pembunuh Sayyid Hamzah. Tapi dia mati husnul khotimah. Sa'labah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah suul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Dan tidak pernah tahu itu bagus. Karena menjadi mawas diri, menjadi tawadu. Tawadu itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya. Ada ulama yang mau dicucup, alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim, itu ya benar. Ada ulama yang nggak kerso dicucup, alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya istihad. Boleh bebas, orang boleh. Kenapa? Istihad. Abdullah bin Mas'ud itu nggak senang punya santri derekno dia, karena kata beliau dilatan ditabe wa fitnatan lil mabdu. Yang derekno itu hina, dia khawatir kumo luhur apa? Kiai kalau kelamaan di derekno itu kan kumo luhur. Kadang gawa rokok era gelem, ono sing gawakno. Bahkan nyumet era gelem ono sing nyumet. Padahal film geng Cina wae. Geng Cina kan bodoh kan. Kadang kene bangga wong kok geng Cina kok apa? Tapi banyak juga ulama yang mau biar gue iling-ilingan di enggak apa-apa, semua itu istihad. Kenapa semua itu enggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu enggak mau salaman. Bukan karena dia menolak salaman. Dia takut kalau ada tradisi begitu, orang dicucup-cucup terus sombong. Itu juga bahaya bagi yang dicucup. Tapi ya salaman tetap sunat. Kita tetap yakin salaman itu sunat. Karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Dulu wong sakmenake nyucup aku kabeh, keren gak? Keren apa nih? Soalnya jangan ditekdir pun rokok aneh-aneh wae. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al-Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia, itu mau syukuran. Kata Salman Al-Farisi, "Enggak, Jong. Kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran, tak undang sampean." Kau juga punya rencana syukuran di surga. Nanti tak undang sampean. Dan enak kan enggak usah biaya undang, pesta besar-besaran. Kowe enak seneng dugem-dugem ning kono ora ono maksiat. Sekono go babonmu, widadarimu go. Piro kan widadari piro? 70. Piro, Mas? Kira rencana piro, Mas? Piro? Kan 70, Mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga bersyukuran besar-besar. Kayak tak undang ra ono berarti ning neraka. Saya nak ngundang aku ra ono beda kelas sembrono. Dataku ra ono ning kelas wargamu ra ono. Kata Salman Al-Farisi gini, kamu tidak usah muji saya, kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat. Kata Salman Al-Farisi, in dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja tidak mau. Tunggu dong ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga, fa'ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka, fa'ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulullah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci, enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang nggak usah pakai kursi, gue iling-ilingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi koyok ketua MK. Banyak kan ngaji nih serapati ngalim tapi gue kursi ning dhuwur, santri ning misor gue ya nih kok pinter-pinter.
Jebule kitabe maknanan ben ra konangan. Sing rasa apa modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ono tenan paham. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umatur Rasulillah, ya sudah lah hadin sawa. Lu andai kan kamu sanggup maca kitab ya gentenan ra masalah. Kadang dia maca aku ngrungokno, kadang aku maca enggak apa-apa. Nek ana sing wani. Tapi sekali salah tak lorot. Nah. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawaduk kayak Uwais Al-Qarni enggak mau salaman karena takut dicucuk. Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri. Apa? Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu eskal sama saya, janggal. Karena anak saya kalau mau jajan itu saya tidur pun dibangunkan. Pak bangun, saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu eskal, janggal. Karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya. Karena dia keluarga orang terpelajar, tanya. Kenapa itu dibiarkan? Saya jawab saya. Ya kalau tidak minta saya, nanti minta mbak-mbak atau kangkang. Orang yang paling harus ngel-ngel anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya saja gak siap ngel-ngel, lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah, itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya lupa kalau pengen mangan ya, tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor biasa sama bapak ke pandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berhak ngel-ngel anak ya orang tua. Ini kan gak fair. Kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji. Kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya nerima. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya. Ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ibunya juga nggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu ojo digugah. Akhirnya Nyon Sewu minta tonggo, pernah bulik bude yang kadang Nyon Sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh. Nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat ngel-ngelo anak harusnya siapa coba? Orang tua. Jadi mestinya pas kita turut juga ya santai wae. Ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi lah itu kan ada ukurannya. Tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolem. Kecuali minta yang ketiga keempat lah itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya menerima konsep ala saya ya sekarang ya menerima. Sampai sekarang saya biasa misalnya habis ngajar dari Sarang atau ngajar dari Kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya saya turutin. Karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tuanya, bukan orang lain. Padahal saya punya santri loh. Kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya. Tapi itu kan nggak hukumnya Allah. Keren itu kan hukumnya manusia. Dia santri terus dia ini berhak ngongkon. Ini kan hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya gak ada. Hukumnya Allah ya wong tua, anak-anak be wong tua. Hukum liyane gaweane manusia. Yang penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora ono santri kaum barang ora ono. Gaya-gayanane mubalek ini umat saya terus dihitungi. Ku apa-apaanan. Enggak ada dalam Quran yang ada ya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Nah, baru orang lain itu wa ila adin akhahum huda. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang. Makanya banyak mubalek ngamuk anak. Bocah rasopan. Wah, aku nang jopo ning dinti wong wedi aku. Anakku dhewe rasopan. Ya bapak dhewe rasopan ya. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Ketika anak rasopan dekne gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah tidak sopan. Ada dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan bareng terang anaknya sampai rasa-rasen. Ya gitulah baca sendiri di buku. Ya gitu. Karena di kampus dapat gaji, sampai anaknya rantuk gaji.
Banyak orang mulang ngarepe wong akeh iso tenanan, mulang anake ra tenanan. Mergo nak mulang wong akeh diapresiasi, nak mulang anake kadang tinggal dolanan kadang. Itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Makanya Rasulullah itu ngajari sholat, Hasan Husain diajarin sendiri cucunya, diajak ke masjid, diajarin. Meskipun jadi beri hak-haknya sebagai seorang anak, numpakin Nabi ya dibiarkan, tapi diajari kebaikan, diajarin sendiri. Sampai Sayyid Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis karena memang diajari sendiri oleh siapa Rasulullah. Kayak apa? Kalau sekarang enggak, kiai cilik anak di pasrano candalem terus enggak mau tahu. Juga sidik itu pasrano pembantu. Barang anaknya akhlaknya kayak pembantu ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai siapa? Nah, hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Yang kayak dipanggil ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan, dia boleh kecekal KPK. Pas mulia, Masya Allah, buka mobil ya tahu. Ngerti-ngerti cekal KPK. Kayak sama. Yang dunia disusul-susul sebelum rokok, kan rugi, bener. Makanya saya ngikuti mazhab Salman Al-Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin, tak undang teman. Tapi daripada zaman konangan nggak di situ, mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Nggak usah ya, nggak usah. Nanti takutnya nggak ada di situ, malah mari yang menes pula. Kecuali nggak ada di situ, malaikat itu nggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda napa? Kelas. Tapi nak sing sitok ning swarga kok neraka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Enggak ada Gus, kalau di kelas ini enggak ada. Mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya enggak mau, pengurus warga itu. Enggak bisa ini. Kalau beda kelas harus pakai visa. Karena lintas negara. Ya jelas ya, jadi kata Salman Al-Farisi gimana? Jangan panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa in dakhaltun nar fa'ana Laim. Laim itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawaduk, semuanya tidak kumoluhur. Ya karena ya dunia ini nggak pernah jelas. Makanya Nabi yang Nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik, dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia? Mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, orang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis maju. Tapi kan orang di Singapura gak gelem. Tapi di Indonesia men gerutu, orang Indonesia tidak kayak orang Singapura. Cara aku nak ngomong ngono gak usah urip ning Indonesia, kok ono urip ning Budi. Singapura. Islam Indonesia gak mutu kayak di Timur Tengah, jubahan semua gini-gini. Enggak ana wong goblok ra iso ngaji joban ya dekne ra trimo goblok joban. Angel ngadepi wong ku angel. Lah terus kon piye? Biasa wae kok kula jenengan wis biasa. Soale ngaji-ngaji wae turu-turu, soale mangan-mangan wis biasa wae. Dinul ajais. Agama kita, agamanya orang lugu. Penting hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita, nikmal maula wa ni'man nasir. Sudah, iktimatnya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam, itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah nikmal maula. Karena kalau Allah yang nggak berkenan, Jawa dihilangkan lewat ekuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit nggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya hancur. Tapi kita enggak, kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil, tapi diguncang gempa tetap selesai. Diundang faksi tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, amintum manfis sama yakhsifa bihumul ardo fa idza hiya tamur. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu zatis potensinya pecah.
Tapi kalau kita ingat gitu kan akhirnya bergantung sama Allah sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Wong hidup benar itu nikmat. Kulo mboten nate urip susah. Ngerti masalah saya yang pangeran Gusti niki wae jenengan ya sudah selesai. Jadi nak tahlilan ojo ramai tok, dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya, nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baiknya. Ngomongin imal mola tapi begerutu seramu tuh dengan era jadi wali perkaranya ya boleh jadi wiridane wae tapi rada jiwa enggak boleh seperti itu tapi lumayan timbang ora wali ra wiridan malah ra karu-karuan malah la yuqda alaihim muradan putusna sapa alaihim ing atase ahlun nar bil mauti klan mati fayamutu mongko iso dadi mati sapa ahlun nar fayastarihu mongko iso istirahat sapa ngake. Jadi ahlun nar ketika disiksa minta mati. Maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sakit. Tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati. Berarti disiksa terus terus walau khafaflan ora den ringan napa anhum saking ahlun nar min adzabia saking siksa sinar torfata ini sak kedape mri dari kakak mengkono-kono kabeh kama jasinahum tegese kaya oleh males ingsun wong akeh nadzi males ingsun kula kafurin ing saben-saben wong sing banget kafire banget ingkare ning Allah lan nikmat-nikmate Allah manane kafir bilya iklan ya yadzi wa nun lan nun al maftuhah kados kita tidak yadzi tapi napa nadzi nggih kadalika nadzi kula kafur. Jadi walhasil kemaluan sing ana ning donya rasa malu dipermalukan ning donya iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi. Kowe hasud mbek wong ning dunya iso mbok sembunyikan nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama iki. Terus kowe hasud mbok arep-arep jatuhe lho nanti dipermalukan di hari nopo kiamat. Itu lebih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari nopo kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku aya khofen to wedi sapa wong ing kibali setan sanging sisi setan. Ayub tilan to batal sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan lama puluhan tahun. Ya mau misalnya kowe ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kowe gedun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulai orang wong alim kecuali cuek karena tadi tapi kadang masyarakat itu angel kandanan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya bukan karena nggak mau bukan karena tadi sebetulnya ingin biar mulang ya wes mulang karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur kok akhirnya terus kena gak dituruti seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu yang ditakdir kenal ya kenal yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya hadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangnya itu tadi ya masyhur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu jadi orang kaya raya sukses kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti ngundat tak ulang kok gak loyal gitu itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis ditetir ketemu raya wis ya tapi ada saja ulama yang nganggo syariat justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni ikatan sampai macam-macam ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam nah jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadun nafsi tidak karena keinginan itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat yang jelas saya pastikan ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja asal ndak nafsu gak apa-apa tapi kalau kira-kira itu nafsu ya tidak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakoni misalnya kalau kulo jenengan kan ngaji Jalalain Amam saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas
Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah karena nggak ada muasalah, nggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau nggak tersinggung. Itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri, mungkin selamat ikhlas karena tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya, atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya, karena takoi hukum raiso dan ilmu pas-pasan. Itu kan repot. Dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani. Takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup, kita kan tidak pernah tahu-tahu watak ya. Kalau masalahnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Cara Jawa nu isinan, kan orang tuh kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsi. Itu eleng-elengnya. Terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur soalnya muridnya muah tenan, karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sapa yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensyafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja nggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah. Karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri, dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadzun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsu, itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya Dewi Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira kuwabe umatem mbok anggap aset. Akhir rombongan umroh spiro macam lagi terus dihitung kan. Terus kan ya terus repot, semuanya diasetkan, semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia, tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama, karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah, kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami wae, alami nak sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buan ngono kabeh. Ya sudah darhum sudah sementing tadi ikhlas. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadun nafsi. Yang jelas paling parah itu Sufyan Ats-Tsauri, wis masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur neng Arab itu kan sumurnya ya mesti ini rapati jeru sumur. Kemudian dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top. Siapa yang nggak kenal Sufyan Ats-Tsauri? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya ya pernah. Siapa sih yang kawasan sini yang nggak pernah ngaji jenengan? Semuanya mau ditolong. Mereka khawatir nolongnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji. Akhirnya orang muridnya sing pinter ya rada kurang ajar tapi pinter. Golek wong bedui sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora gelem. Akhirnya orang bedui ya rada jakali, iku lho wong kecemplung sumur tulu, bedui rono. Kamu ngaji ya, ambek kowe ora kenal ngaji opo. Aja terus gelem ditulung mbek bedui. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung ya ikhlas, mergo ngerti ana kecemplung ditulung. Sufyan Ats-Tsauri ya gak perlu jadi kompensasi. Tahu ngaji sampai segitunya untuk paling ekstrim dalam bab itu tuh Sufyan Ats-Tsauri. Tapi wong ya keramat. Hamzah Az-Zayyad itu termasuk korek sabah dengan diantara kuro sabah ada namanya Hamzah itu ya keramat. Kiai kok kakek manajemen santri ini serang arah keramat. Ya, tapi yo rapopo tapi serapati keramat. Ya karena tadi apa ya tetap lama-lama itu jadi hadun nafsi. Misalnya
kiai ini di biro umroh terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya rodok piye terus gampang ada enak. Tapi ya tidak salah, tentu ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga. Ungkaruan kiai ini di biro kok daftar biro liya kiai ini sama santrinya ya kacau juga. Tapi kiai ini terlalu berharap ya kacau juga. Yang sing selamat sopo, sing karuan ra kelar umroh iku malah selamat. Ya. Sing diri apa nih bocah ra kena ora ngono manfaate lah kemana ya. Ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biro umroh kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain kita ya kedosan karena nyugeno wong nopo fasik. Tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak ning santri-santrimu sendiri juga bisa fasik karena terlalu memanajemen santri. Ya itu memang hidup itu gak gampang. Tapi yang jelas yang gak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin alasannya jago ikhlas kemudian yang bikin wong fasik. Akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong nopo fasik karena mereka bisa bisnis secara baik. Tapi nak sing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labanya untuk orang soleh kemudian manfaat untuk pondok untuk umat. Yang jelas gak gampang lah ngelola kebaikan gak gampang. Tapi semua itu bil ilmi harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat aku ke biro umroh. Pertama sing umroh aku ceblok nang Pakistan bentil. Pakistan mending India, utawa temang sang nang Singapura. Bareng komplain lagi terlantar gini komplain, kue terlantar ning pasar barno. Tak kok ning kono Pulau Karimun ta, Pulau Nyamuk. Gus lah umroh kok tok kene, penebusan dosa sik lagi ning Mekah. Nah, nak gelem ya tak gawe saiki, tak kok Pulau Nyamuk sik apa? Beristighfar cokoti nyamuk, dosa milang. Nak kita irung ilang ya terusno engko terus lagi. Kulon paling wedi ke manajemen angel, ngaji itu angel. Tapi siapapun itu anut umumnya ulama. Setahu saya guru-guru kita aku ya ana sing gawe warung, ana sing duwe toko karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sakake kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya sakake santri itu kan enggak gampang memanajemen. Begitu juga umroh ya gitu, haji ya gitu semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan enggak apa-apa enggak kenal sahabat. Karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri gitu. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang enggak hadir ditanyakan, yang enggak kelihatan ditanyakan. Ada yang enggak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ono sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai. Saking sopane mlungker terus nak gak ditakoki gak omong. Malah bingung lho kiai ini maksudnya iku piye sowan mlungker tok terus. Ah, ono sing sowan niku saking ramahe menomong nganti kiai ini ra keduman ngomong. Oh jenenge wong akeh, ngono. Wong akeh. Saya nembarno semacam-macam dunia. Malah ngel-ngel wong semua ketus piye kiai ini bukan piye. Dikandani ora roh maksude ku piye. Ditakoki yo kesel takok. Mau jawab sito wae. Angking sopan. Warafi utekang kami papa tu ayat khofain tawati sapa wong mingkibal di malakil mauti sanging sisi malakatul mauti. Ayak khoda ento ngalap sapa wong ing wong ayak bida tegese jupuk sapa wong ruhahu. Yak bida tegese jupuk sapa malakul mauti ruhahu ing nyawane wong halakoni. Ing tingkah anane wong fi ghaflatin ing dalam lali anillahi taala sing Allah taala bahtatan kelan dadaan efujatan tegese dadaan min ghairi taqaddumi sababil mauti saking tanpa sebab pemulaan kematian. Kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jupuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. Nanti nak apa mati lorot sih yo ono hikmah supaya iso siap. Tapi ojo terus loro dunia muntah gue ngobat terus mati. Aduh sih gak sopan ya, wah gak sopan. Dunia loro nanti dunia entek lagi mati suwong nara bakat. Aduh bakat apian. Mbok yo ojo mana mati ae ora sanget eno dunia sik sake anak itu. Kadang wong kan akeh loro sih ngentekno dunia bariku tetep mati. Cara kula iku kurang beretika niku sakake aja geman ngono maksude sakake kan anak apa dadi ndonga Gusti nak badhe
Jenengan pejai nggih monggo mumpung niki kula pun siap wis mati ya nganggo dunya sak kadar aja dintekno sik tetep mati sampai wong tuane bingung coba jenenge wong anake bingung bojomu bingung piye ndak kok tetep mati jebule njen dendam nih dendam daripada marisi anak mendingan tak gowo dhewe wah gak sopan ya ini rasa tahlili mung kelakuane ngono wal khamisu te sing kelima iku ngene akhafu tegese wedi sapa wong iki bali dunya sangi sisi dunya mata iha tegese papai sedunya wasinati halan ya tegese papai sedunya ayakhtar yen to kebujuk sapa wong minane kebujuk ayat mainna tegese ngrasa nyaman sapa wong biya kelan dunya kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu sehingga kalau dunia itu enggak ada kamu tersiksa itu ya repot kaya zaman awak dhewe rong sugih iku duwe dhuwit 1000 ngopi ya wis seneng. Barang wis sugih nek ada tabungan 1 juta 2 juta gak nyaman. Terus akhirnya kita nyamannya dengan materi. Dhisik lunga iku ya wong mayeme nggo jimat. Saiki nek gak nggo ATM, nggo HP wis gak nyaman. Wis saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga, tapi nek ATM karek utawa HP-mu karek balik. Aduh repot. Ya wis ngono macam-macam. Ya serapopo zaman akhir, tapi kita tetap belajar secara ilmu. Napa belajar secara saya lu mau Jakarta ya nyaman-nyaman. Sebayangno nak terlantar ya turun di masjid. Saiki gak nak gak di hubungan WA wong Jakarta ora nyaman. Mereka pengen nyaman di Jakarta. Mereka kancane akeh. Sono yang saiki ruwet. Jane ora sambayang ngono. Kula kecelok wong alim termasuk tokoh. Kula ngono ning ndi ora tau ngubungi wong setempat wis. Anu kula biasa teng terminal Surabaya suwi bisira liwat santai. Kabeh kawulane pangeran ketemu wis ribet, ketemu dagang asongan di kawulane pangeran kabeh umat Nabi wis ora ribet. Ditulung wong sugih iku bolak-balik diterno. Ala wong awam bolak-balik. Soale urip ora usah di manajemen ben kono ning donya mesti 8 menit kok ribet. Dadi uripem iku umure donya mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ana sing ngitung 8 menit. Iku mulai pertama donya digawe nganti dina kiamat. Iku dinisbatno selawase akhirat mok 8 menit. Pemene umurmu trimo 80 tahun iku 0000 sekian. Ya ngono kok ben dihormati wong ben dicoba ora penggawean ben. Tapi kalau kamu nggak suka dicucup orang, nggak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan, karena kamu tidak ingin umat punya adab, punya etika. Jadi kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan, karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati, nggak gampang, ngelola itu semua nggak gampang. Saya juga nggak suka orang sufi yang berlebihan, nggak suka dihormati, nggak bisa salami template, nggak suka khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan, tahu hak-haknya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan, karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati, kamu manage supaya menguntungkan diri kamu, itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka, aku gak seneng dihormati orang, kemudian orang gak punya etika, itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa etika. Ya sudah, makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duka, tapi kadang ada orang tidak hormat ya duka, karena enggak masyhur kan Nabi kalau beliau liwat kok sahabat berdiri, beliau ngendikan, kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja ajam, biasa saja, gak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang nggak punya etika, Nabi juga duka, karena Nabi diutus liutamima makarimal akhlak. Tapi semua itu nggak ada nafsu. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Semua itu ditata. Sekamane kita di santri medit itu ya seneng. Mergo itu didikan yang nggak baik. Tapi misalnya kowe berharap santri kulo mau dengan makna ngekei kowe, itu ya babnya ditomak. Napa babnya ditomak. Tapi kalau membiarkan santri medit, kamu tidak tarbiyah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah, dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua ilmu.
Wasa disutai kang kaping 6 kaya khofain to wedi sapa wong mingki balil ahli saking sisi keluarga wal iyali lan anak putu wahum utawi al ahli wal iyali kuman wong yamunu kang rumat sapa wong hum ing wong akeh. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat. Kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita, ayyash dakhila. Yen to dadi sibuk sapa wong bihim mok kelawan ngurus keluarga. Soale kowe dia anak wae perainan jaluk perainan bojo blonjo mbok urusi terus kapan kowe eling pangeran. Tapi misalnya kira tau ngurusi blas malah kowe dianggap problem. Nah itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kita jadi kiai, anak atau bocah liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak hiburan. Akhirnya anak trauma jadi kiai. Mereka reputasi kiai itu ora tau napa hiburan. Tapi kalau kamu selalu liburan ngaji kapan jadi kiai nah, itu kan gak gampang ngelola itu. Tapi kalau ngaji terus sampai anak merambut jalan-jalan, nanti lama-lama anak kamu cara berpikir ngaji itu problem. Mulane kudu seimbang mesti hak anak-anak dolanan dituruti, hak bojomu nek ngetro mulai bosen mbek kowe ya turuti, kowe lagi mangkel turuti ben mulai. Ora aku suwen ketemu mboke cerewet juga balik meneh. Lani donga di mertua cerewet, kena bojomu ora kerasan ning omah. Susah lho di mertua apian, karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya timbang sama suaminya. Jadi ono santri takok, Gus di mertua apian niku enak ta ora? Mbah karek kowe, ternyata jawab, "Ra enak, Gus." Kok iso? Dekne kowe apian, kancaku wis apian, tapi wong tuane mertuane luwih apian. Jika anaknya tetap nyaman ning omah timbang mbek bojone. Aku ndonga ya Allah mertuaku mau uga rapian. Ternyata baru kayak rapian niku anak iku nyaman mbek bojone. Mergo ning omah luwih ganas. Penak ndi mertua apian apa rapian aja. Bahaya mertua apian. Maksudnya mau terus bojomu nyaman ning omah. Ning omah iso dikai sarapan, dikai uang jalan, wes semua aja. Ning gono mangane ra jelas, sarapane ra jelas. Akhirnya minggat. Tapi nak wong tuane iki cerewet juga. Mana itu kok? Semua omah kok mulai. Ono anut bojomu. Karena alhamdulillah isin cerita kanca kula. Terus kedua iku dekne didonga elek. Ini kisah nyata. Dekne tahu mantu tunggal itu sewayang mertuane. Wong kanca kula akrab. Sewayang. Padahal bocah iku ora tau duwe dhuwit. Kanca kula niku ora disenengi rezeki. Ketoke ora di hubungan baik sama malaikat Mikail. Wis jenenge rezeki gak seneng. Jenenge di dhuwit tak kei. Jangan wong roh dekne kuwi ora kepengin ngekeki. Kulo ngekeki dekne maksud asline ora kepengin mergo wis ngerti nak Mikael gak pati berkenanmu. Tapi sering tak kei dhuwit. Dungane ku elek ra karuan. Dia pertama ora tau donga. Suwe-suwe iku dia adik ayu, adik IP-ne ku ayu, dirabi wong sugih. Wah tamat dekne riwayat. Kok mertuane terus wayang mbek mantu sing anyar. Mantu anyar ku ngajekno mertuane ngumprono dekne ku. Akhire mertuane iku ya Allah bodol kula Gusti di mertua di mantu melarat saiki bodol di mantu sugih ngenes langsung loro. Jadi diantara kadang ono masalah itu kita tidak pernah ngira ya mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendatang jebule iki luwe prospek iku ya mahjubno wong akeh. Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah ya. Padahal mantu sing anyar ya wong apik. Yo apik dene sugih mertuane diumrohno terus dikai dhuwit kan yo apik. Tapi iki terus ngenes terus. Mahjub terus dianggap problem malah terus. Ya ki meledi mertua apian apa ora? Nah, apian resikone bojo kamu lebih nyaman kalau pulang. Wis ben ngono kersane pangeran wis anut bagiane pangeran wis iku tampa napa. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu ang zikrillah sange eling Allah Ta'ala wa anto'ati lan sange to'at ning Allah. Wal maqalatu sadisati wa analien karo mawa aja anahu qol mentesapane wong jamaah ngumpul sapa man sitat akhisolen enam hal. Lam yadak mongko ora ninggal sapa man lam yatruk mongko tegese ora ninggal sapa man di jannati maring swarga matloban ing golekan mesti golekan. Dia tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga wala anari mahruman. Lalu rasa ingin rokok mahruban enggon melaju. Jadi gampangane orang yang melakukan 6 hal ini dia sudah gak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan gak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka.
Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Hadis citatu tege utai 6 iku mafatihul jannati iku kuncine swarga wa maghaliqun nari lan ndadekno gemboke neraka. Jadi kalau kamu melakukan 6 hal ini berarti kowe untuk kunci untuk masuk surga dan minangka kowe wis ngunci neraka. Dadi neraka ora ana dalan kanggo kowe. Mergo semuanya terkunci. Awaluha. Makanya ini hebatnya Ibnu Hajar al-Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Ridane Allah misteri, sukhtuwa misteri. Dan dawuh Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso nerakane ditutup. Nah, kowe jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Nah, pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya ngono wae. Bahaya. Ya jadi kudu duwe mafatihul jannah wa maghaliqun nar, mafatihul jannah wa maghaliqun nar. Jadi kita duwe kunci go buka swarga. Ya duwe carane ngunci, nutup neraka.